Olimpiade juga nanti akan bergulir 24 Juli sampai 9 Agustus 2020. Tapi akibat pandemi virus corona yang terjadi untuk kali pertama, maka multi event terbesar sejagat raya itu ditundanya setahun. Dan kondisi itu juga membuat pembatasan bagi negara-negara untuk mengantisipasi penularan COVID-19 secara masif. Meskipun begitu, Bach yakin Olimpiade akan berjalan lancar dan meminta atlet untuk tidak berhenti berlatih untuk bisa mencapai prestasi di Olimpiade Tokyo 2020+1. Dalam kunjungan itu, IOC juga mendapat jaminan dari Perdana Menteri Suga dan Gubernur Tokyo Yuriko Koike terkait komitmen Jepang dalam menyelenggarakan 2 multi-event Olimpiade dan Paralimpik kelas dunia pada 23 Juli sampai 8 Agustus 2021 nanti. Kami juga punya informasi dari olahraga judo di mana pengurus besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia PBPJSI dikabarkan siap menggelar pelatnas dan mencanangkan target prestasi maksimal di arena internasional seperti SEA Games. Nah, informasi selengkapnya akan dilaporkan Nia Abdul. Pengurus besar Persatuan Judo Seluruh Indonesia PBPJSI akan segera menggelar pemusatan latihan nasional pelatnas judo untuk menghadapi berbagai event. Pemusatan latihan akan digelar di daerah Ciloto, Jawa Barat. Sekjen PBPJSI Bahtiar Utomo mengatakan pihaknya akan menggelar pelatnas sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Bahtiar menyebut PBPJSI menargetkan akan memperbaiki prestasi di kancah internasional, terutama mengembalikan gelar juara umum SEA Games yang pernah diraih selama 2 periode beruntun, yaitu pada SEA Games tahun 2015 di Singapura dan tahun 2017 di Malaysia. Target tersebut disampaikan usai PBPJSI mendapatkan bantuan fasilitas pelatnas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Menyiapkan untuk tempatnya nanti ada di Ciloto. Ciloto itu di dekat wilayah puncak, Pak. Karena ada padepokan yang fasilitasnya cukup memadai, mulai dari susunya sendiri maupun tempat penginapan, dan kita mengenai karena untuk tempat memasak dan seterusnya. Saya pikir dengan situasi COVID-19 ini kita dalam pelaksanaan pelatnas kami laporkan kepada Pak Menteri tentu akan memperhatikan masalah protokol kesehatan. Begitu datang nanti akan kita buat, setelah itu kita isolasi dan akan kita karantina sama latihan intensif. Melalui kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyampaikan bahwa setiap cabang olahraga akan mendapatkan pendampingan dari Kemenpora terkait pertanggungjawaban bantuan yang diterima, sehingga cabur akan fokus untuk melakukan pembinaan prestasi. Dan tadi saya tutup inisiatif pada Pak Chandra melakukan pendampingan kepada cabur, bahkan tadi ada sistemnya secara online, sehingga kalau cabur ada kesulitan segera dibantu dari jalan keluar dan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Jangan dibiarkan cabur bersalah, kemudian di ujung baru kita beri teguran dan lain sebagainya. Itu jangan. Dan lagi karena kita tahu bahwa pekerjaan cabur itu untuk prestasi, untuk pembinaan, bukan hanya ngurusin administrasi pertanggungjawaban uang, tetapi karena ini menggunakan APBN melalui jiwa Kemenpora, maka harus dipertanggungjawabkan. Pada SEA Games terakhir di Filipina, Timnas Judo Indonesia hanya mampu finish di peringkat kedua dengan raihan 4 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pada pelatnas kali ini, PBPJSI akan menyiapkan 20 orang atlet yang terdiri dari 10 atlet putra dan 10 atlet putri, serta 4 orang pelatih dan 4 orang tenaga pendukung. Dari Jakarta, Nia Abdul Pro 3 RRI. Ya, kita beralih ke informasi olahraga populer, sepak bola. Newcastle menundukkan tuan rumah Crystal Palace dengan skor 2-0 berkat 2 gol di penghujung laga pekan ke-10 Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park, London dini hari tadi. Kendati membiarkan tuan rumah memiliki 57% penguasaan bola, Newcastle tampil lebih efektif dalam melancarkan serangan mereka, terlihat dengan 14 percobaan tembakan mereka separuhnya menemui sasaran. Sebaliknya, Palace yang melepaskan 12 percobaan hanya 3 kali menemui sasaran, termasuk salah satunya dari Ceko Hukoyute pada menit ke-84 yang dihalau oleh bek Federico Fernandes. Ya, sedangkan 2 gol penentu kemenangan Newcastle tercipta pada menit lewat Callum Wilson di menit ke-88 dan Joelinton saat laga tersisa 1 menit lagi. Nah, tambahan 3 poin mengangkat posisi tim besutan Steve Bruce Newcastle United ke peringkat ke-10 klasemen sementara Liga Inggris dengan koleksi 14 poin, menggeser Crystal Palace yang turun ke urutan ke-13 dengan nilai 13. Sementara hasil liga di kawasan Eropa lainnya, untuk Bundesliga Jerman, Wolfsburg meraih kemenangan 5-3 atas
Werder Bremen. Dan dalam lanjutan La Liga Spanyol, Levante bermain imbang 1-1 Real Valladolid. Ya, pendengar Dinamika Olahraga beralih ke informasi sepak bola nasional. Ini mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang diharapkan bekerja sebaik mungkin untuk menguak kasus korupsi proyek pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Informasi tersebut disampaikan Rosian Anwar. KPK sudah masuk. Kalau KPK ini tahun 2017 Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia Khalid Mahmud meminta masyarakat memberi kesempatan kepada KPK untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi renovasi Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Senator asal Yogyakarta itu mengungkapkan KPK mempelajari adanya indikasi kerugian negara pada proyek renovasi Mandala Krida berawal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK di tahun 2017 silam. LHP BPK tersebut dapat berimplikasi dalam dua hal, yaitu kerugian negara yang berujung pada kasus tindak pidana korupsi ataupun sebaliknya. Tetapi indikasi kerugian negara itu tidak selalu menjadi kasus hukum karena tindak lanjut dari BPK itu ada 6 bulan. Nah, 6 bulan itu bisa jadi tindak lanjutnya adalah misalnya pengembalian ke kas negara. Nah, kalau sudah pengembalian ke kas negara dan dilakukan oleh pihak-pihak yang terindikasi merugikan negara itu, maka itu selesai. Tapi kalau misalnya ada indikasi kerugian negara, kemudian tindak lanjutnya juga tidak dilakukan, nah, bisa jadi nanti itu bisa menjadi dasar bagi penyelidikan dari isi hukum. Nah, kalau kasus dalam berita ini KPK kan sudah masuk, berarti bisa masuk ke ranah hukum. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mempersilahkan KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Pihaknya akan menghormati proses hukum yang bekerja dalam dugaan kasus korupsi sebesar 80 miliar rupiah untuk itu. Tidak berproses saja, saya nggak tahu namanya nama siapa kan nggak tahu. Ya, saya kan nggak tahu. Yang berproses saja lah. Silakan aja. Renovasi Stadion Mandala Krida dilakukan selama 3 tahun sejak 2016 silam. Dugaan kasus korupsi mencuat setelah BPK menemukan indikasi kerugian negara pasca mempelajari penggunaan anggaran di tahun 2016-2017. Berdasar LHP BPK itu, KPK akhirnya memanggil 9 orang sebagai saksi, yang 4 orang diantaranya berstatus PNS dan merupakan anggota Pokja proyek renovasi Stadion Mandala Krida. Dengan dinamika olahraga ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Masih dari kabar sepak bola nasional, di mana PT Liga Indonesia baru LIB mengharapkan izin menyelenggarakan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa keluar paling lambat akhir Desember tahun ini. Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadiar Lukita di Jakarta menyatakan permohonan sudah resmi disampaikan oleh LIB saat bertemu Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kabaharkam Polri Komjen Pol Agus Andrianto pada Selasa lalu. Menurutnya, jika izin diterbitkan oleh Polri Desember 2020, maka klub-klub memiliki waktu setidaknya 1 bulan untuk menyiapkan skuad. Dan dengan demikian tentunya semua tim peserta Liga 1 dan Liga 2 Indonesia bisa tampil prima saat kompetisi dimulai Februari tahun depan. Ahmad Hadian Lukita optimistis izin Polri terbit Januari Desember ini maksimal ya, Desember sih maksimalnya Desember ini ya, karena tidak ada agenda akbar nasional pada Januari dan Februari 2021. Tapi seandainya Desember nanti berlalu begitu saja tanpa ada keputusan apapun tentang Liga, maka LIB akan kesulitan tentunya karena harus mengatur kembali jadwal Liga. Ya, masih dari dunia sepak bola. Kali ini datang dari putra Diego Maradona, Diego Armando Maradona Sinagra, yang terpaksa melewatkan pemakaman ayahnya dan ia hanya bisa memberikan penghormatan melalui media sosial. Legenda sepak bola Argentina Maradona menghembuskan nafas terakhirnya di usia ke-60 tahun karena serangan jantung hari Rabu lalu. Ini jenazahnya disemayamkan di Istana Kepresidenan Argentina sebelum dimakamkan di Bella Vista, Buenos Aires, Argentina. Maradona meninggalkan 5 orang anak, salah satunya adalah Diego Junior. Dia ini merupakan putra Maradona dengan perempuan asal Naples bernama Cristina Sinagra dan Diego Armando yang kini berusia 34 tahun itu berkarir sebagai pesepak bola di Italia. Diego Junior tidak bisa menemani ayahnya ya ke peristirahatan terakhir karena seperti diwartakan oleh Football Italia, dia beserta istrinya terinfeksi virus corona di awal November sehingga tidak memungkinkan untuk terbang ke Argentina. Nah, melalui Instagramnya Diego Junior melepas sang ayah
Dia membuat beberapa unggahan di Instastory-nya. Yang pertama adalah sebuah foto dari Stadion San Paulo di mana ia menuliskan Kapten Hatiku 3. Pendengar setia dinamika olahraga RRI, Brilliant Aldama, pemain muda Indonesia, dikabarkan segera bergabung ke klub Eropa dan tinggal menunggu dokumen untuk memperkuat klub Kroasia HNK Rijeka. Minat Rijeka kepada Brilliant tidak lepas dari pendekatan yang dilakukan oleh pihak Garuda Select yang punya misi untuk mengembangkan pemain-pemain berbakat Indonesia untuk bisa bersaing di level internasional. Penggagas program Garuda Select Nirwan Suwarso di Jakarta menyatakan bahwa Brilliant Aldama ini sangat diminati oleh tim Rizalka dan penggawa timnas U19 Indonesia memiliki kesempatan kontrak selama 18 bulan. Dan menurut Nirwan, tawaran dari Rijeka ini bukan hal yang tiba-tiba datang ya, karena pihaknya gencar mempromosikan pemain-pemain Indonesia hasil didikan Garuda Select ke klub-klub Eropa. Brilliant Aldama salah satunya. Jika terrealisasi, maka Brilliant Aldama ini akan menyusul Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang sudah lebih dulu bergabung ke klub Eropa. Egy tercatat sebagai pemain Lechia Gdańsk di Polandia, sementara Witan direkrut Radnik Sudulica di Serbia. Pencinta olahraga, selanjutnya kami punya informasi dari dua atlet dayung Riau yang dipanggil pengurus besar Persatuan Dayung Seluruh Indonesia PBPOI untuk mengikuti seleksi nasional untuk SEA Games 2021 di Vietnam. Dan informasi selengkapnya kita simak melalui laporan Ririn Ayunda dari Pekanbaru berikut ini. Dua pedayung Riau mendapat kehormatan dipanggil pengurus besar Persatuan Dayung Seluruh Indonesia PBPOI untuk mengikuti seleksi nasional Seleknas masuk pemusatan latihan nasional tim dayung Indonesia menghadapi persiapan SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam 2021. Sekretaris Umum PBPOI Riau Amrizal mengatakan dua pedayung Riau yakni Raudani Fitra dan Nopriadi akan mengikuti Seleknas yang dilaksanakan di Situ Cipuling, Karawang, Jawa Barat mulai 1 hingga 14 Desember 2020. Kedua atlet telah melakukan persiapan yang cukup matang karena selama ini telah menjalani pemusatan latihan daerah pelatihan secara intensif untuk persiapan PON ke-20 tahun 2021 di Papua. Amrizal mengaku senang dengan dipanggilnya dua pedayung Riau tersebut mengikuti Seleknas dan berharap mereka bisa tampil maksimal dan berhasil masuk pelatnas untuk membela tim dayung Indonesia di ajang SEA Games nantinya. Ada panggilan terhadap dua orang atlet kita, Nopriadi Susumu Kaya, kemudian Saudari Fitra juga Kaya. Kita merasa bangga juga terhadap atlet kita ini yang mengikuti seleksi ini, karena kan untuk pemanggilan atlet ini ada syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh atlet nasional itu. Mudah-mudahan lah untuk di tingkat nasional bisa terpakai. Kita kalau menengok dari hasil prapon kejurnas dari dua atlet kita ini sangat potensi karena kedua-duanya sudah terdaftar di pos di tingkat nasional. Jadi kalau untuk kemampuan kita tidak ragu lagi. Sementara pedayung Riau Nopriadi mengaku senang dengan pemanggilan Seleknas persiapan SEA Games tersebut. Hal ini pun menjadi tantangan baginya untuk bersaing dalam Seleknas yang juga diikuti para pedayung terbaik dari berbagai provinsi di tanah air. Kemarin di nama yang di nama saya jarak yang mau dilombakan yang biasakan jarak dilombakan dari kita Sebagaimana diketahui, Seleknas kali ini PBPOI memanggil sebanyak 50 pedayung putra dan 31 putri kategori kaya dan kano dari berbagai provinsi di Indonesia. Sesuai surat dari PBPOI, pemanggilan atlet ke Seleknas berdasarkan catatan prestasi dayung jarak 200 meter, hasil tes maksimal angkatan, tes balke, dan track record prestasi atlet sebelumnya, serta mempertimbangkan kebutuhan atlet pada SEA Games ke-31 di Hanoi, Vietnam tahun 2021 yang memperlombakan 19 nomor perorangan dan bergu. Untuk seleksi nomor kano dan kaya putri dilaksanakan 1 hingga 7 Desember 2020, sedangkan kategori putra kaya dan kano digelar 8 hingga 14 Desember 2020. Demikian Ririn Ainda melaporkan. Pendengar, dengan disampaikan laporan reporter Ririn Ayunda tadi, kabar akhir pula dinamika olahraga siang ini. Ya, kami yang bertugas, saya Renny Branso. Dan saya Veronica mengucapkan
Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan olahraga. Di zaman now, kita tuh harus tetap produktif. Usaha bisa dari mana aja. Yo, aku mau jualan baju di IG. Aku udah jago jualan online saiki. Susi, iki filternya apa? Pikir.